Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Sinta Pratiningsih dengan NIM 21130810112. Saya mahasiswi dari program studi Filsafat Hindu semester 3 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah studi multikultur dengan dosen pengampu Ibu Niloh Putu Yuliana Dewi, SAG MAG. Video kali ini saya akan membahas mengenai urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, perlu kita ketahui bersama bahwa multikultural itu adalah istilah yang memiliki arti pandangan terkait keberagaman kehidupan di dunia ini, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan adanya sebuah keragaman atau kebinekaan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini merupakan bangsa multikultur dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Hal tersebut itulah yang dapat menjadi potensi kemajuan sekaligus juga kemunduran bagi suatu bangsa. Namun itu balik tergantung pada kualitas heterogenitas atau yang sering disebut dengan kualitas diri keberadaan. Hingga saat ini terbukti bahwa konflik yang terjadi masih dilatar belakangi oleh perbedaan, seperti masalah perbedaan suku, agama, ras antar golongan. Hal tersebut itulah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Multikulturalisme sederhananya diartikan sebagai sikap terbuka terhadap masuknya budaya lain selain budaya kita, ataupun masuknya budaya asing yang dibawa oleh pengaruh globalisasi. Namun, disertai dengan kesadaran yang akan meningkatkan kebangkitan budaya nasional. Konflik SARA itu masih rentan terjadi karena keterbatasan pemerataan layanan pendidikan multikultural. Dan pendekatannya juga masih sangat kurang atau masih sangat minim. Sehingga diperlukannya pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Lemahnya multikulturalisme di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia itu dapat memantik konflik yang banyak merugikan banyak pihak. Yang dimana konflik tersebut dapat distimulasi oleh beberapa isu, seperti isu politik, isu ekonomi, dan juga isu agama. Peran pendidikan multikulturalisme inilah yang membuka kesempatan bagi para seluruh pelajar tanpa memandang kelas sosial, tanpa memandang adanya jenis kelamin, warna kulit, ras, etnis, budaya, dan juga agamanya. Adapun beberapa hal yang harus dihindari untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan multibudaya. Yang pertama yaitu primordialisme, yang artinya kecenderungan kelompok yang menganggap dirinya itu lebih benar dibandingkan orang lain. Primordialisme ini dapat dicontohkan seperti orang-orang yang masih atau hanya mau bergaul dengan seagamanya saja. Untuk yang kedua yaitu etnosentrisme, yang artinya konsep diri sendiri yang lebih benar dibandingkan konsep orang lain. Sebenarnya etnosentrisme ini hampir sama dengan primordialisme. Bedanya, etnosentrisme ini lebih melakukan perlawanan dan pembelaan. Kalau primordialisme itu tidak melakukan perlawanan dan pembelaan. Etnosentrisme ini dapat dicontohkan dengan mengatakan secara tegas bahwa agama yang saya anut itu lebih benar dibandingkan agama orang lain. Yang ketiga yaitu diskriminatif, yang artinya membedakan perlakuan atau melakukan perbudakan. Contohnya, seperti adanya junioritas dan senioritas dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu dunia pendidikan. Yang keempat yaitu stereotip, yang artinya mengeneralisasi berdasarkan prasangka subjektif. Contohnya, seperti memiliki mindset yang selalu menilai bahwa PKK itu hanya bisa diikuti oleh perempuan saja. Sebenarnya PKK itu juga diperbolehkan untuk laki-laki. Selain itu juga ada contoh orang yang berstigma tentang bahwa
orang Bali itu memiliki karakteristik yang ramah dan juga memiliki karakteristik yang sopan santun. Nah, maka dari itu, pendidikan multikultural inilah yang memiliki peranan penting dipelajari agar mampu menerima perbedaan sebuah keniscayaan atau mampu menerima perbedaan sebuah keadaan. Disinilah pemerintah berperan dalam pendidikan multikultural sebagai fasilitator terwujudnya sebuah pola pendidikan yang tanggap dengan adanya pengaruh globalisasi. Namun, agar tetap menghidupi kebudayaan nasional yang memberi identitas bagi suatu bangsa Indonesia. Nah, hal ini tentu saja tidak mungkin dilakukan, tidak mudah dilakukan, sebab bangsa Indonesia itu juga tidak terluput dari aneka pengaruh globalisasi. Seorang tokoh pendidikan dari Amerika Latin bernama Paulo Freire pernah mencetuskan sebuah metode pendidikan yang sifatnya dialogis. Salah satu poin penting dari metode dialogis yang ia sampaikan adalah adanya relasi antara para pelajar dengan lingkungan sekitarnya. Kontak dengan lingkungan sekitar inilah yang membuat para pelajar mengerti dan memahami realitas di mana ia hidup yang pada hakikatnya merupakan kebudayaannya sendiri. Metode pendidikan dialogis adalah sarana untuk memahami identitas kebangsaan dan nasionalisme seorang pelajar yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait urgensi pendidikan multikultur di Indonesia. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.